Iya. Ya udah. Iya. Ya udah, makasih ya, Bu. Ya. Adapun agenda kegiatan pada kesempatan ini yang pertama adalah pembukaan, dilanjutkan dengan sambutan kepala sekolah, yang dilanjutkan dengan informasi dengan di bidang humas, lalu informasi di bidang kurikulum dan kesiswaan, dilanjutkan pemaparan teknis mengenai pelaksanaan penilaian tengah semester atau PTS ganjil tahun pelajaran 2021-2022, dilanjutkan dengan doa dan penutup. Untuk mempersingkat acara, mari bersama kita buka kegiatan ini dengan baca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dimohon kepada seluruh peserta bisa di-mute dulu untuk ketertiban kegiatan. Baik, selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah yang langsung disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Sunar. Kepada Bapak Dr. Andes Sunar, waktunya dipersilahkan. Silakan di-unmute, Pak Sunar. Tes, sudah bisa, Pak? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, staf pimpinan yang saya hormati, Bapak, Ibu Kajur, Bapak, Ibu. Kelas plus 11 dan 12, wabil khusus kepada Bapak Ibu orang tua atau yang mewakili Zoom pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Berkat rahmat dan karunia pada malam hari ini kita dapat berjumpa melalui Zoom. Seharusnya tadi pagi jam 9 karena memang ada trouble masalah internet, jadi kita undur hari ini. Jadi pada dasarnya akan diadakan yang namanya PTS, yaitu penilaian tengah semester. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Sri, tekniknya bagaimana, yang magang seperti apa, dan lain sebagainya. Itu masalah nanti akan disampaikan oleh Pak Nur Paji selaku koordinator ANBK-nya. Baik, untuk itu kira-kira kepada Bapak dan Ibu, orang tua dan murid, mohon dukungannya sehingga kegiatan tengah semester ini berjalan dengan baik, anak-anak dapat istilah nomor semuanya, tentunya karena sudah sekarang tanggal 14, ya kalau bisa SPP-nya tolong dibayarkan sesuai dengan akad pertama, yaitu setiap per tanggal 10 kalau bisa sudah dibayarkan. Saya yakin Bapak Ibu sudah membayarkannya, sehingga nanti pada PTS bisa berjalan dengan baik. Harapan saya PTS ini mungkin bagi kelas 10 pertama kali di SMK Negeri 1, tapi bagi kelas 11 dan 12 mereka sudah terbiasa melakukan PTS. Nanti insya Allah bulan Desember kita akan yang namanya pengambilan nilai akhir semester 1. Jadi syarat untuk mengikuti tes atau akhir semester nanti harus mengikuti PTS terlebih dahulu. Itu adalah syarat utamanya. Jadi harapan saya Bapak Ibu orang tua dan murid bisa mengajak putrinya bisa mengikuti PTS dengan baik.
Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti akan disampaikan oleh Bu Sri Larasati selaku Wakil Kurikulum dan Pak Fajri selaku Koordinator ANBK-nya. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak pada Bapak Dr. Andes Sunar atas sambutan yang sudah disampaikan. Selanjutnya penyampaian informasi mengenai ANBK yang akan disampaikan oleh saya sendiri selaku Wakil Humas. Untuk informasi ANBK akan dilaksanakan, apa itu ANBK? Mungkin ada yang belum paham. ANBK adalah asesmen nasional berbasis komputer atau dulu kita kenal UN ya, namun sekarang formatnya diganti menjadi AN atau asesmen nasional. Di mana dalam asesmen nasional ini yang targetkan bukan kelas 12 namun kelas 11. Kemarin sudah dilaksanakan kegiatan gladi bersih dan juga simulasi dan juga tryout sebelumnya dari bulan Agustus, lalu minggu pertama bulan September, minggu kedua bulan September, lalu kemarin hari Rabu Kamis kita laksanakan gladi bersih. Pesertanya tetap sama seperti yang kemarin, yaitu 45 siswa peserta utama dan 5 orang peserta cadangan. Ya, jadi setiap sekolah hanya di random untuk pesertanya. Jadi tidak seluruh kelas 11 mengikuti, namun terpilih dari secara acak ya, dari Dapodik seperti itu. Jadi tidak semua siswa yang berkesempatan mengikuti asesmen nasional, namun dipilih secara random oleh Dapodik, perwakilan sekolah, 45 peserta utama dan 5 orang peserta cadangan. Di sini di SPGRI 1 kita bagi 2 sesi, dilaksanakan di 2 lab, yaitu di lab D dan di lab E. Untuk sesi 1, 15 orang di lab E dan 15 orang di lab D. Dan di sesi 2, 15 orang di lab D. Untuk peserta cadangan tetap hadir mulai dari sesi 1, yaitu pukul 7.30, namun hadir pukul 7. Dimulai 7.30, hadir pukul 7. Begitu juga yang sesi 2, dimulai pukul 10, hadir ke sekolah jam 9.30. Itu pelaksanaannya besok hari Senin, Selasa, tanggal 20 dan 21. Ya, kompetensinya, kompetensi literasi, numerasi, dan untuk besok ditambah dengan survei lingkungan belajar dan survei karakter. Ya, untuk kartologi nanti akan disampaikan pada hari H, begitu juga dengan aktivasi untuk peserta apabila terdapat peserta yang tidak dapat hadir, mungkin izin karena vaksin atau sakit dan sebagainya, maka akan berlaku atau aktivasi peserta cadangan, sebagaimana yang sudah disiapkan ada 5 orang peserta cadangan. Itu informasi untuk asesmen nasional yang semoga kita dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya sehingga dapat merepresentasi daripada penilaian sekolah khususnya, di mana ada beberapa putra-putri yang terpilih untuk mengikuti asesmen nasional, semoga dapat melaksanakannya dengan lancar tanpa kendala apapun dan mendapatkan perolehan hasil yang terbaik. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai asesmen nasional. Selanjutnya informasi di bidang kurikulum yang akan disampaikan oleh Ibu Sri Larasati dan nanti akan dilanjutkan mengenai penjelasan teknis mengenai penilaian tengah semester yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana yaitu Ibu Farida Aryani. Kepada Ibu Sri Larasati, waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih Pak Fajri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Sunar selaku Kepala SMK PGRI 1 Jakarta, yang kami hormati para wakil staf pimpinan, yang kami hormati Bapak Kepala Tata Usaha beserta staf, yang kami hormati Koordinator Satpas Bapak Farhan Fitrian, yang kami hormati Bapak Ibu Kajur, Ketua Jurusan, BDP, PKP, AKL, dan Multimedia, yang kami hormati Bapak Ibu wali kelas 10, 11, 12,
Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru semuanya, serta yang kami mengikuti, kami tidak seperti ini, kita tidak bisa bersilaturahmi ya Bapak Ibu ya. Ya, sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini kita diberikan kesempatan untuk bersilaturahmi lagi. Mohon jangan bosan-bosan Bapak Ibu kalau kami undang untuk mengikuti Zoom, karena dalam kesempatan ini hanya dengan jumlah kita bisa bertemu, bisa berinteraksi mengenai kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Pastinya harusnya Bapak Ibu juga paham atau memahami, mengerti bahwa pelaksanaan dan program-program kami harus terus berjalan, dan itu pun harus diketahui oleh pihak orang tua. Pada kesempatan ini yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Fajri, terima kasih sudah menyampaikan pelaksanaan UNBK. Nah, saya lanjutkan dengan informasi pelaksanaan tengah semester, penilaian tengah semester yang sering dikenal dengan mid semester, bahwa informasi ini sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah melalui surat edaran yang disampaikan pada tanggal 10 September 2021 yang isinya tentang kegiatan PTS, yaitu informasi yang harus dilaksanakan per 3 bulan untuk menilai hasil anak didik kami dalam proses pembelajaran, yaitu untuk kelas 10, 11, dan 12. Nah, sesuai dengan program ini, maka sudah juga kami sampaikan setiap jujurnya bahwa pelaksanaan ini akan kami laksanakan di minggu ketiga bulan September. Awalnya kita punya rencana di tanggal 20 dan 21 sampai dengan tanggal 25. Namun ada bentrok dengan pelaksanaan ANBK, maka kami mengundurnya di tanggal 22 sampai dengan tanggal 29 September 2021. Jadi ini ada yang 5 hari, ada yang 6 hari, karena di kelas 10 ini untuk pembelajaran banyak, jadi ada 15 pelajaran yang harus dibagi setiap harinya, ada yang 2 pelajaran, ada yang 3 pelajaran, dimulainya pukul 7 sampai dengan ada yang sampai dengan jam 10, ada yang sampai dengan jam 11, tergantung dari mapel yang diberikan. Selanjutnya, untuk pelaksanaan teknis nanti akan disampaikan, pelaksanaan teknis PTS akan disampaikan oleh Ibu Farida sebagai Ketua Panitia dalam pelaksanaan ini. Nah, namun kami juga menyampaikan kepada Bapak Ibu, juga kepada orang tua, kepada anak-anak saya, bahwa kegiatan ini pastinya ada peran serta dari orang tua yang harus mendampingi atau membimbing anak-anak kami dalam pelaksanaan nanti. Jangan sampai ada yang terlambat, kemudian jangan sampai bangun kesiangan, karena kami melaksanakannya dalam ruang virtual dan dalam pelaksanaan tatap muka. Jadi ada nanti 2 versi, ada yang di sekolah, ada yang tatap muka, karena memang kami sedang melaksanakan PTM tahap 1. Jadi ini harus berlangsung sampai dengan 2 bulan. Tatap muka jawabannya nanti akan disampaikan oleh Ibu kegiatan ada, dan artinya udah 80% atau 90% kami sudah siapkan. Salah satunya yaitu kartu peserta yang memang harus dimiliki oleh peserta ujian. Nah, sebagai persyaratan kami tidak memungut biaya PTS ya. Namun kami menghimbau atau meminta kepada orang tua siswa untuk pembayaran SPP. Nah, kalau SPP-nya sampai dengan bulan September bisa dibayarkan dengan lunas, kami akan berikan kepada siswa untuk kartu peserta ujiannya. Karena kita sudah tahu bahwa sekarang tanggal 20, sekarang tanggal 14 ya, besok tanggal 15, insya Allah Bapak Ibu sudah membayar, karena paling lama kan biasanya tanggal 10 ya Bu ya. Sekarang sudah tanggal 14, sementara nanti pelaksananya tanggal 22, insya Allah itu semua sudah terselesaikan. Nah, untuk kelas 12 yang sedang mengikuti prakerin, yang sedang mengikuti magang, yaitu kelas 12 OTKP dan BDP,
Nah, kami tidak menyuruh anak untuk melaksanakan PTS di sekolah. Jadi kami menghimbau kepada Bapak Ibu guru untuk menugaskan saja melalui Google Classroom apa-apa yang akan dikerjakan dan apa-apa yang akan dinilai. Jadi tidak melaksanakan PTS di sekolah untuk yang melaksanakan prakerin, yaitu OTKP dan BDP. Jadi ada penugasan khusus dari Bapak Ibu guru yang mengajar untuk mengisi nilai PTS. Kemudian untuk masalah yang kelas 11, 12, mungkin kalau yang kegiatan PTS atau PAS ini sudah pengalaman, karena biasanya kami melaksanakannya dalam ruang virtual, diawasi oleh seorang guru dalam satu kelasnya. Kelas 11, kelas 12 sudah melaksanakannya tahun-tahun kemarin. Nah, untuk kelas 10 mungkin nanti akan ada sosialisasi dari tim panitia, latihan-latihan pelaksanaan PTS atau PTS. Juga barangkali nanti kami juga mempersiapkan simulasi lagi atau latihan lagi untuk kelas 11 atau kelas 12 supaya nggak akan lupa dengan apa yang pernah dia kerjakan sebelumnya. Nah, untuk itu saya sih berharap kepada Bapak Ibu orang tua murid yang ada di rumah, support kami dalam kegiatan ini, bantu kami agar anak-anak kami tidak terlambat, yang harus datang ke sekolah dan yang di rumah juga ya. Jadi jam 7 kita sudah mulai ada dalam ruang virtual atau dalam PTM. Kemudian nanti ada jeda, istirahat, kemudian melaksanakan di jam kedua dan jam ketiga. Begitu seterusnya dan selanjutnya. Untuk nanti yang disampaikan oleh Bapak Ibu Farida nanti masalah teknis pelaksanaannya. Dari saya cukup. Ya, kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan ya. Semoga bisa dipahami. Salam sehat buat semuanya. Dari saya cukup. Wabillahi taufiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak kepada Ibu Selerasati untuk informasi dari bidang kurikulum terkait dengan kebijakan PTS Ganjil 2021-2022. Selanjutnya akan disampaikan informasi teknis mengenai pelaksanaan PTS. Dimohon kepada orang tua dan juga khususnya kepada siswa-siswi kelas 10 yang baru melaksanakan dan kelas 11, kelas 12 yang mencoba untuk mengingat kembali bagaimana sistem PTS ini nanti akan dilaksanakan. Berikut pula ada beberapa penyesuaian karena kita pun sekalian melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka atau PTM di sekolah, jadi pelaksanaan PTS-nya akan dilakukan secara blended learning. Nah, hal tersebut atau secara teknis dan tata tertib, jadwal, dan selanjutnya akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Penilaian Tengah Semester, yaitu Ibu Farida Aryani beserta tim, ada Ibu Kartika dan Ibu Tika Yulianti. Ayo diangkat. Nah, kepada Ibu Farida, dipersilakan. 25. Baik, terima kasih Pak Fajri atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK PGRI 1, Bapak Dr. Andes Sunar, Bapak Wakil Bidang Kesiswaan, Bapak Saiful, Ibu Wakil Bidang Kurikulum, Ibu Larasati, dan Bapak Nur Fajri sebagai Wakil Kurikulum Bidang Humas. Serta Bapak Ibu Kajur, Bapak KPU, Bapak Am, Bapak Ibu Wali kelas 10, 11, dan 12, serta orang tua siswa SMK PGRI kelas 10, 11, 12 yang saya hormati dan anak-anak sekalian yang saya sayangi. Baik, tidak berpanjang waktu, saya izin untuk men-share Bapak Ibu bagaimana pelaksanaan PTS kita hari ini ya, yang akan kita laksanakan tanggal 22. Ya, baik Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Sudah, 22 Pak? Sudah ada. Sudah? Ya, sudah Bu. Sudah ya? Oke, alhamdulillah. Nenek. Bapak Ibu, izinkan saya untuk menerangkan ya. PTS Ganjil ini akan kita laksanakan pada tanggal 22 dan 29 September, yaitu pada hari Rabu sampai dengan hari Rabu selanjutnya. Ini ada 6 hari Bapak Ibu.
Untuk teknis pelaksanaan ujian PTS, ya kita laksanakan dengan 2 skema, yaitu 50% dari jumlah siswa dilaksanakan dari rumah atau PJJ, dan 50% lagi dari jumlah kelas melaksanakan di sekolah atau PTM. Lalu kita tetap menggunakan kartu ya Bapak Ibu, peserta menggunakan kartu ujian yang di dalamnya terdapat kartu jadwal mata pelajaran yang diujikan dan token untuk memasuki ruang ujian. Selanjutnya untuk siswa yang sedang melaksanakan PKL akan melaksanakan penugasan dari guru yang bersangkutan untuk mengisi nilai PTS ya Bapak Ibu. Nah, semua siswa ini diawasi oleh guru pengawas dari sekolah ya. Jadi itu ya. Syarat untuk mendapatkan kartu ujian Bapak Ibu, seperti biasa administrasi kita sudah melunasi SPP sampai dengan bulan September 2021. Lalu untuk pengambilan kartu ujian untuk menghindari penumpukan, biasanya kalau serentak itu nanti akan menimbulkan pertanyaan dan akan memancing dari pihak Satgas COVID ya. Jadi kita antisipasi untuk pengambilan kartu ujian dimulai dari tanggal 16 sampai dengan tanggal 20. Di mana tanggal 16 itu untuk pengambilan kelas 10. Nanti waktunya juga akan kita bagi untuk jurusan akuntansi nanti di jam berapa, jurusan BDP juga nanti akan kita bagi waktunya, dan jurusan lain juga seperti itu. Untuk tanggal 17, kita akan bagi untuk kelas 11. Ya, jadi hari Jumat kita bagi untuk kelas 11-nya. Sama, waktunya juga akan kita bagi per jurusan. Nanti kita akan alokasikan waktunya selanjutnya. Untuk tanggal 20, kita pergunakan waktu untuk kelas 12 ya Bapak Ibu. Pembagian waktunya nanti juga akan di-sharing kembali. Tanggal 16 sampai 20 ya? Iya Ibu, betul. Pengambilan Tanggal kartu, 16, ya. tanggal 16 sampai tanggal 20 ya. Nah, untuk pengaturan jadwal dan alur pengambilan kartu nanti akan diarahkan oleh pihak KTU, nanti akan dijelaskan oleh Kepala Tata Usaha yaitu Bapak Aan, agar tidak terjadi penumpukan nanti akan dibagi-bagi. Oke. Untuk kelas 11 dan 12 sebelumnya kita sudah pernah melaksanakan ujian online, tapi ini agak berbeda ya Bapak Ibu, karena kan kita akan bagi 2 sesi, satu yaitu berdasarkan daring dan satu lagi yang di rumah. Untuk yang hari Senin jadwal kita PTM itu adalah kelas 10. Lalu di hari Senin di hari Rabu ya tanggal 22 ya Bapak Ibu itu mulai kelas 11. Hari Rabu itu jadwalnya kelas 11 untuk PTM. Berarti yang absen 1 sampai dengan 18 itu siswanya ada di sekolah. Lalu absen 19 sampai dengan absen terakhir itu berada di rumah. Begitupun dengan Kamu termasuk lain. Ya, termasuk hadir di sekolah. Termasuk hadir di sekolah ya. Lalu untuk yang kelas 10-nya itu tetap mengikuti ujian. Nanti akan dipantau oleh guru-guru pengawas. Ya. 10 juga. Hari Jumat itu jadwalnya PTM kelas 12. Lalu yang hadir di sekolah itu absen 1 sampai dengan 18 di sekolah. Yang 19 sampai dengan 32 atau 36 itu berada di rumah. Nah, nanti akan dipantau oleh guru pengawas juga. Untuk kelas yang jadwal PTM berarti itu sebagian dari kelas itu masuk. Yang selebihnya di rumah akan tetap dipantau. Hari Seninnya akan kembali ke kelas 10 Bapak Ibu yang melaksanakan PTM. Ya, jadi yang hadir di sekolah hari Senin itu tanggal 20 berapa Bapak Ibu? Ya, itu nanti kelas 10 absen 1 sampai dengan 18. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan tidak 100% hadir, tapi 50%. Diperkenankan cuma 18 siswa maksimal Bapak Ibu. Ya, untuk selebihnya akan tetap diawasi dari sekolah. Untuk tata tertib di sini peserta ujian sudah mengisi
terhadir mulai jam 6 sampai dengan jam 7 waktu Indonesia Barat. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk membangunkan anaknya lebih awal ya, karena di sini kita kasih waktu 1 jam untuk mengisi absen. Sedangkan nanti ujian dimulai jam 7 sampai dengan jam 11. Peserta ujian sudah hadir di classroom virtual 15 menit sebelum ujian dimulai. Jadi nanti 15 menit ini kita gunakan untuk mereka mencek passwordnya, terus juga untuk mengecek nomor-nomor ujiannya gitu. Nah, terus juga akan tokennya nanti akan kita persiapkan. Yang keempat, peserta ujian menyalakan kamera pada saat ujian berlangsung ya Bapak Ibu. Kami mohon untuk ujian ini kami minta untuk ruangannya juga dibikin steril. Jadi anak-anak bisa mengerjakan soal dengan tenang. Nah, kami mohon juga Bapak Ibu untuk dukungannya ya. Kuota juga jangan lupa. Ini kebetulan kemarin kalau tidak salah Bapak Menteri sudah mensupport kuota ya Bapak Ibu ya, bisa dicek ya. Untuk nomor 7, peserta ujian mengikuti jam ujian yang telah ditentukan oleh panitia ujian. Jadi tidak boleh melebihi dari waktu yang ditentukan dan tidak boleh kurang dari waktu yang ditentukan Bapak Ibu. Jadi di sini kita benar-benar disiplin waktu ya Bapak Ibu. Untuk nomor 8, peserta ujian membawa makanan dan minum dari rumah. Ini untuk peserta yang hadir di sekolah. Nomor 9, peserta ujian dalam kondisi sehat untuk peserta yang hadir di sekolah. Bila nanti terjadi kondisi pada saat siswa hadir pertama kali dia datang sehat, tapi pada pertengahan ternyata dia mengalami meriang atau gejala sakit yang lain, maka akan dipersilakan untuk dibawa pulang Bapak Ibu. Nanti akan kita komunikasikan dengan orang tua untuk dijemput. Demikian Bapak Ibu. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ini Bu, mau nanya Bu, masalah bagian kartu itu apa diambil sama orang tua, apa boleh muridnya datang ke sekolah? Kalau izin jawab ya, Belaras. Jika tidak bermasalah Pak, bisa anaknya Pak. Tapi kalau misal ada sesuatu kendala ya, orang tuanya wajib datang Pak, ketemu dengan wakil kurikulum dan wakil-wakil yang lain Bapak. Boleh bantu jawab Bu Farida? Oh iya Bapak, silakan. Boleh bantu jawab Bu? Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin tadi ada pertanyaan dari Bapak Hisyam ya Pak ya? Iya betul. Assalamualaikum Bapak. Mungkin Waalaikumsalam. Saya bisa sampaikan sedikit untuk masalah teknis. Memang materinya belum masuk untuk sesi saya ya Pak ya, tapi setidaknya biar lebih paham juga buat Bapak Ibu yang hadir dalam Zoom kita ini, teknis pembagian kartu kita sudah situasikan baik dari tingkat maupun jurusan itu sudah kita siapkan. Cuma nanti pada pelaksanaannya mohon Bapak Ibu apabila memang mungkin masih ada sangkut paut tentang administrasi agar Bapak bisa hadir atau Ibu bisa hadir sesegera mungkin ke sekolah supaya teknis nanti pembagian tidak berlarut-larut mundur agar kelas atau tingkat berikutnya tidak chaos di dalam lingkungan sekolah. Karena kita lagi dalam kondisi pandemi ini, kebetulan saya juga koordinator Satgas di sekolah, jadi memang kita dapat arahan dari pihak Dinas Kesehatan maupun dari Pol PP, bahkan dari Binmaspol, itu agar bisa mengkondisikan apabila melakukan kegiatan ada yang datang ke sekolah. Nah, makanya nanti Bapak Ibu tolong datang hadir dengan menggunakan protokol kesehatan Bapak Ibu. Lalu kalau memang Bapak Ibu sudah tidak ada sangkut paut tentang administrasi, bisa anaknya yang mengambil dengan membawa bukti yang sudah dilakukan. Dan apabila memang mungkin nanti ada selisih atau perbedaan catatan kami kepada Bapak Ibu,
Bapak Ibu bisa datang langsung jumpai tim kami yang sudah kita posisikan di sana. Mungkin itu Siap. yang bisa saya bantu jawab dari Ibu Farida. Terima kasih Siap. Bu Farida. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak. Baik, sebelum dan Pak dilanjut Nisan. sesi tanya jawab, Ibu, mohon maaf. Mungkin dari tim pelaksana teknis PTS dari Bu Tika atau ada Bu Kartika bisa menambahkan, atau dari Bu Farida sendiri bisa ada informasi tambahan lagi, dipersilakan. Ya, terima kasih Pak Fajri ya. Untuk aturan nanti terhadap siswanya nanti akan langsung dibaca di tempat di ruang ujian Pak. Komputernya nanti akan terlihat. Atau mungkin Ibu Tika menambahkan, silakan Ibu Tika. Bu, kata Ibu beli online apa beli langsung aja? Iya, Bab. Nah, temen gua aja tuh. Ari. Mohon izin Bapak Ibu untuk mic-nya di mute dulu agar tidak chaos pembicaraan kita. Mau nanya Pak, soal yang kelas 11 yang untuk PTS yang tatap muka itu, katanya absennya 1 sampai 18. Pertanyaan selanjutnya, di atas itu ikut tatap muka juga nggak dia ujiannya Pak? Ya, izin menjawab ya Bapak. Bapak siapa ini Pak? Tidak terlihat di saya Pak. Dari Aska Bu, orang tua murid Aska. Kelas 11. Ya Bapak. Untuk yang absen 19 sampai dengan nomor terakhir, itu nanti akan kita pergunakan untuk di ujian PAS ya Pak. Ujian nanti di tengah semester yang 6 bulan, itu nanti akan kita pakai situ. Jadi akan kita tukar Pak. Jadi akan kita bergantian seperti itu. Karena kita karena kita cuma 6 hari Pak. Jadi tidak semuanya PTM gitu Pak. Mengingat kondisi Pak. Ya. Bu, jadi ibaratnya kayak 3 bulan sekali gitu Bu ya? Iya Bapak. Mohon maaf, maksudnya bukan seperti itu ya. Maksud dari Bu Farida seperti ini Pak. Untuk pelaksanaan PTS ini yang blended learning yang hadir di sekolah adalah absen 1 sampai 18. Untuk sisanya itu pelaksanaannya virtual melalui Google Meet. Nah, untuk pelaksanaan PAS atau di akhir semester nanti itu kan ada ujian lagi Pak, Ibu. Nah, baru gantian yang absen 19 ke atas yang hadir ke sekolah, absen 1 sampai 18, gantian mereka yang ujian di rumah seperti itu. Lalu untuk hari Rabu, untuk hari Rabu tanggal 15 September itu kita akan lakukan simulasi untuk menguji kesiapan daripada peserta didik untuk mengikuti PTS ini atau beradaptasi dengan sistem, khususnya yang kelas 10 yang belum pernah melaksanakan. Nah, itu akan kita laksanakan simulasi di pagi hari jam 7.30 sampai jam 8.30 untuk kelas 10. Lalu yang kelas 11 sekalian mereka PTM juga dan ada yang di rumah juga itu jam 9 sampai jam 10. Jadi selesai simulasi mereka bisa pulang untuk yang di sekolah, untuk yang di rumah bisa lanjut kembali PJJ-nya. Untuk kelas 12 kita laksanakan simulasi pukul 10.30 sampai 11.30. Nah, itu kita untuk menguji sistem dan juga mencoba beradaptasi dengan sistem ujian yang akan dilaksanakan. Selasa dan Kamis, Selasa dan Kamis semuanya melaksanakan kegiatan di rumah. Jadi kegiatan ujiannya PTS di rumah Selasa dan Kamis. Ya, betul. Untuk hari Rabu adalah kelas 11 yang hadir di sekolah. Untuk hari Jumat adalah kelas 12 multimedia dan akuntansi, yang itu juga sebagian. Lalu untuk kelas 10 itu adalah di hari Seninnya tanggal 27 yang hadir ke sekolah. Itu juga sebagian absen 1 sampai 18. Sisanya adalah melaksanakan PTS di rumah yang kita awasi melalui Google Meet seperti itu. Baik, sebelum dilanjut ke sesi tanya jawab, ada informasi dari bidang kesiswaan yang akan disampaikan oleh Ustadz Saiful Hidayat. Kepada Pak Saiful, dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak, mau nanya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayah bunda, kalau memang masih ada pertanyaan sambil jalan aja nggak apa-apa. Kita sambil menyempurnakan dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang sudah berjalan. Yang pertama, yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dr. Andes Sunar, para wakil staf pimpinan, Bapak Ibu Kajur, Bapak Ibu Guru, Bapak Ibu Wali Kelas, para pembina OSIS, Bapak Ibu pembina OSIS, kemudian Kepala Tata Usaha beserta staf, terkhusus orang tua kami, ayahanda kami, bunda kami di rumah, semoga semuanya sehat afiat selalu. Amin. Ya, terima kasih karena ini bagian penghargaan buat kami sekolah dari jumlah orang tua yang seharusnya hadir 894, masuk di sini 453. Kembali di masa kondisi ini, karena kondisi apapun kita harus melaporkan kegiatan sekolah dan tujuan sekolah harus tetap berjalan dan sukses. Ya, jadi jangan salahkan wabah, jangan salahkan pandemi karena semuanya merasakan. Tapi bagaimana kita, ayo mengupayakan apapun bentuk dan program baik aplikasi, digitalisasi dan lain sebagainya. Orang tua dan kami harus intens kerjasama supaya terus mendukung kemajuan putra putri dan sukses dalam program-program sekolah. Maka untuk itu yang pertama mohon nanti Ketua Panitia Bu Parida yang tadi disampaikan presentasi di aja ke grup orang tua supaya dibaca berulang-ulang kali supaya menuju kesempurnaan kegiatan PTS kita semua. Setuju. Ya, baik saya Bunda, karena betul mungkin tadi sepintas dengar kayak kurang jelas. Kadang sinyalnya terputus-putus. Betul Pak Saiful. Bogor aja ada kita kiriman. Tujuan kita pengen sukses semuanya, tapi kita juga tidak pungkiri semuanya punya pekerjaan, punya volume kesibukan, tapi kami hargai ayah-ayah bunda yang sudah masuk. Mudah-mudahan ini menyempurnakan tujuan proses pendidikan anak-anaknya. Ya. Kemudian yang kedua, kami berharap ya buat kelas 10 yang baru, tentu ini sebetulnya bukan lagi sesuatu yang asing karena anak-anak kita sudah digitalisasi, nggak kaget, ya, nggak kaget. Cuman mungkin ritme teknisnya aja bagaimana sih supaya anak dapat token, kan itu, dapat nomor, ya. Gimana sih anak supaya bisa ngikutin, ya, sehingga masuk dan sebagainya. Maka tadi sudah difasilitasi akan diadakan simulasi bersama, tapi mohon ini tidak banyak syarat untuk ujian ini, hanya selesai SPP lancar, yang punya akad PPDB-nya belum terpenuhi silahkan dicicil, kalau ada uang lebih dilunasi. Semuanya kita mengupayakan kebersamaan supaya tujuan sukses pendidikan kita sama-sama antarodin. Ya, betul. Kami berharap apapun nanti, mohon maaf ayah bunda kalau seandainya ada dadakan, tolong jangan punya sifat suuzon, karena kami juga dari dinas tiba-tiba surat masuk jam 12 malam. Ya, jadi makanya kami schedulekan malam ini supaya mereka tidak terikat dengan pekerjaan. Mudah-mudahan bisa hadir semuanya, bisa silaturahim semuanya, sehingga tujuan tercapai dari kegiatan PTS ini. Kemudian yang ketiga, ya nanti juga para Bapak Ibu Wali Kelas tolong juga menguatkan hasil dari rapat ini disampaikan kembali karena anak-anak kita tidak cukup satu kali. Mudah-mudahan dengan terus bersinergi membangun intens komunikasi dengan anak-anaknya juga dan orang tua akan terus mewujudkan visi pendidikan kita bersama. Dan yang keempat, mohon kerjasamanya karena sekolah kita dalam rangka eksperimen diawasi, diberikan SK oleh dinas sambil dipantau setiap harinya oleh pengawas dinas pendidikan, departemen perhubungan, bahkan ada juga jasa marga, kemudian ada juga satpol pp dan semuanya dari kecamatan hadir. Yang kami inginkan satu aja dari ayah bunda di rumah, ayo ikutin ritme SOP daripada aturan-aturan PTM. Ya, kami hanya minta sama-sama berangkat dari rumah, sadarkan anak-anaknya kalau rambutnya masih panjang jangan sampai tercederai. Kita sudah fasilitasnya disiapkan, ya semuanya sudah disiapkan, gara-gara anaknya yang kurang siap sehingga gagal total. Karena ada sekolah-sekolah juga yang dicabut, ya bukan kita menginginkan, tapi upaya kita adalah pengen mewujudkan normal anak-anak sekolah. Ya, jadi dari kami kesiswaan, karena yang dicermati kayaknya di sekolah
Dan izin ayah bunda nih, kalau besok kami temukan di Senen, kalau rambutnya gondrong, mohon maaf ya Bapak Ibu wali kelas dan pembina OSIS, mengeksekusi diizinkan tidak? Izinkan. Diizinkan dibotakin. Izinkan aja Pak, dibotakin, kasih hukuman. Bagus tuh Pak, izinkan. Ya, artinya ini temuan ini bukan kami boleh disampaikan, wali kelas sudah mengingatkan, kami sudah mendata, tapi ada aja yang gondrong gitu kan. Ya, ada aja yang masih panjang gitu kan. Tapi insya Allah ya. Tapi insya Allah ya dengan kesabaran, kedekatan kita, persuasif kesadaran anak-anak kita, insya Allah mampu membeli masa depan. Maka kami butuh doa-doa dari ayah bunda ya. Sekolah kita sedang berjuang menguatkan keinginan bersama dalam rangka suksesi sekolah-sekolah di Oktober, mudah-mudahan bisa dibuka secara bersamaan serentak dan anak-anak murid juga 894 bisa semuanya berinteraksi dengan kami semuanya. Ya. Amin, amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang punya kendala, yang punya uangnya dititipin ke sekolah dan itu menjadi psikis dan itu menjadi psikis. Aduh, besok saya dapat kartu enggak ya? Banyak itu tunggakannya. Datang aja. Datang aja, Bu. Datang aja, Pak. Pokoknya datang aja. Nomor dia Pak, belum gaji. Makanya minta sampel ya, Pak. Langsung Asik banget. Ya, bicara baik-baik itu sampaikan, karena kalau udah ada nggak mungkin kita akan menghapus jangan sampai nanti ujian, betul. Iya, psikisnya keganggu, udah lagi pandemi, nggak pernah masuk, ujian dilarang, akan ada salah psikisnya. Ya, jadi yang terbaik, yang punya kendala datang temuin. Ya, ada kendala, ada Pak Fajri, ada Pak Saiful, ada Mas Yundan, Pak, maaf, ya saya ada musibah, kemarin orang tua saya sakit dan saya sendiri sakit gitu ya. Ya. Tapi jangan anaknya, karena anak nggak tahu problem kesiapan orang tuanya. Lebih baik orang tua yang datang, ada akad kesiapannya kapan. Ya, begitu aja dari kami. Mudah-mudahan keterbukaan. Problemnya bisa bayaran, Pak. Nggak bisa doakan sekolah kami, insya Allah kami juga di SM PGRI 1 juga terus dalam penuh kesabaran, kegigihan dalam mendidik ya dan lain sebagainya, mengantarkan putra putri ibu bapak sukses, tapi dengan cara sama-sama kita sadar dalam rangka mewujudkan visi sukses sekolah kita semuanya. Paling itu aja. Kalau memang masih ada ditanyakan, banyak di sini narasumbernya dari ketua pelaksana ya yang intinya kita sama-sama sukseskan program sekolah supaya data-data laporan pelaksanaan kita juga dari dinas ketika ditanyakan sudah melaksanakan. Jadi bukan ini momen, bukan ayah bunda. Ini juga ada memang program kurikulum yang sudah dicanangkan. Ada tahapan-tahapan input nilai, menguji kemampuan dan lain sebagainya. Dan mohon kerjasamanya hal ulangan ini karena ini untuk mengukur kemampuan siswa ya, sampaikan sama anak-anaknya jangan takut untuk jujur. Ya, jangan takut untuk jujur mentang-mentang online, nggak ada yang lihat gurunya, ngebet, ngopi paste dan sebagainya, sehingga tidak punya nilai proses yang baik. Ya, itu yang kami inginkan. Lebih baik anaknya dapat 6 nilainya tapi jujur akan lebih berharga karena itulah kemampuannya dan bisa dievaluasi ke depannya. Siap. Ya, Bapak Ibu paling itu aja dari kami. Terima kasih, sukses selalu, salam sehat dan semoga keberkahan rezeki, kesehatan dan sebagainya Allah berikan pada kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Saiful. Ini halo, masalah itu nanti kalau bisa minta di-share lagi ke orang tua biar jadwalnya Pak ya. Oke. Aja Pak ya. Makasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Saiful yang sudah menyampaikan informasi dan juga arahan kepada
orang tua atau wali peserta didik SMK PGRI 1 Jakarta. Kemudian dari Kepala Tata Usaha Bapak Ansalam Effendi, apabila ada informasi yang ingin ditambahkan, dipersilakan Pak. Ya Pak Fajri, sedikit saja, mungkin teknis aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama kita hormati Bapak Dr. Andes Sunar selaku Kepala SMK PGRI 1, Bapak Ibu Wakil Staf Didik, terutama buat Bapak Ibu orang tua siswa yang saya banggakan. Sedikit saja hanya saya sampaikan tambahan tadi untuk teknis besok tanggal 16, 17, dan 20 itu untuk pembagian kartu. Jadi nanti begini Bu, Bapak, teknisnya adalah apabila untuk menyelesaikan administrasi nanti saya siapkan 2 loket. 2 loket itu artinya Bapak Ibu tidak ada lagi akses masuk ke dalam ruangan. Kita menjaga kondisi pandemi seperti ini, Pak Bimaspol, Pak dari Satpol PP-nya, lalu dari Dinas Kesehatannya, agar jalankan dengan maksimal. Dan nanti untuk pengambilan kartu, saya siapkan 1 ruangan dengan pengeras suara. Jadi artinya Bapak Ibu nggak usah khawatir, tetap mau di posisi di lingkungan wilayah sekolah, tapi tetap kita panggil melalui pengeras suara. Jadi Bapak Ibu nggak usah, waduh nama saya belum dipanggil, oh saya nggak dipanggil-panggil. Tidak, tenang aja Bapak Ibu. Apabila memang mengikuti aturan yang sudah kita tetapkan, lalu mengikuti prokes yang sudah ada atau SOP yang sudah kita terapkan di sekolah, insya Allah itu berjalan lancar. Saya mohon dukungan dari Bapak Ibu, artinya jika tetap datang ke sekolah, yang paling utama adalah prokes yang sudah kita siapkan. Kenapa? Karena itu salah satu tujuan nanti sekolah kita bisa dibuka untuk keseluruhan siswa-siswa kita atau dari anak Bapak Ibu sekalian. Jadi itulah tujuan lusip yang ada di sekolah kita. Mungkin itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan tambahannya. Baik, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan untuk sesi tanya jawab dari orang tua atau siswa-siswi yang ingin menanyakan terkait dengan PTS dan juga PTM. Pak Fajri izin dulu Pak Fajri. Ya, silakan. Mau tambahan itu Pak Fajri. Pak Saiful, tambahan boleh. Nah, begini kepada ayah bunda semuanya. Yang pertama, kami dalam kerumunan nggak apa-apa panitia. Ya, daripada nanti yang sudah dikirim aja via wali kelasnya, karena itu sudah lunas. Yang jelas anak kan butuh nomor komputernya. Ya, karena yang belum itu supaya juga menyelesaikan. Kalau nanti di situ yang sudah lunas juga ngambil, yang belum juga ngambil akan banyak dan kemudian terjadi istilahnya penumpukan. Mendingan nanti di-share aja oleh wali kelasnya yang sudah lunas benar-benar setelah ada pengecekan, sehingga memudahkan, dan ini adalah bentuk apresiasi kepada yang sudah lunas cukup di rumah aja pengecekan, sehingga memudahkan, dan ini adalah bentuk apresiasi kepada yang sudah lunas cukup di rumah aja. Oh iya, ya kalau kayak gitu. Setuju Pak. Setuju Pak. Kalau untuk yang memang udah lunas, mendingan dikirimin melalui ini aja. Nanti yang di-mute dulu, di-mute. Bapak Bunda. Nah, nanti yang di-mute dulu, di-mute. Ibu Bapak Ayah Bunda. Ya, jadi kesimpulannya gitu supaya sekolah kita juga sedikit ringan, tidak jadi sorotan kerumunan.
maka yang sudah lunas kami akan kirimin aja via WhatsApp grup mewakili wali kelasnya setelah pengecekan keabsahan boleh sudah lunas dan lain sebagainya. Yang belum maka di situ akan memudahkan juga, tidak ngantri dan lain sebagainya. Itu aja tambahannya Ketua Pelaksana dan Pak Fajri. Pimpinan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi artinya memang mungkin dalam pemrosesan kita, ini kan kita karena Yayasan PGRI itu kan luas ya Bu ya. Jadi memang agak sedikit kendala dari yayasan Ibu. Jadi bukan kita yang menahan-nahan untuk pemrosesan virtual account. Toh akhirnya terselesaikan juga dengan kondisi yang sekarang sudah kita coba berbicara dengan BRI, Ibu. Jadi kedepannya virtual itu memang kita akan terapkan, Ibu. Nggak usah khawatir. Dan memang kita masih ada transisi aplikasi sistem internal kita ya, Bu ya. Jadi sekarang kita sudah terapkan yang namanya nanti berbasisnya web, Bu. Jadi nanti orang tua pun juga ada arahannya buat bisa mengontrol sudah masukkah bayaran yang dibayar, lalu adakah tagihan-tagihan, nanti mengarahnya ke sana, Ibu. Kita sudah siapkan aplikasi basis web. Jadi ke depan nanti orang tua nggak perlu lagi gujuk-gujuk kita kirim lewat WA grup kepada orang tua, jadi orang tua bisa mengakses sendiri dengan akses NIS anaknya sendiri, Bu. Jadi bisa sampai ke sana nanti arahannya. Jadi ini kita lagi dalam proses perbaikan aplikasi yang tadinya single user, sekarang sudah bisa multi user. Jadi artinya siapapun nanti baik orang tua maupun petugas kami maupun guru-guru kami bisa memantau. Jadi seperti itu, Bu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf Ibu kalau memang ini menjadi ada kendala di lapangan, tapi Ibu nggak usah khawatir, tetap koordinasi aja dengan kami. Saya di Tata Usaha Ibu bisa jumpai dengan saya langsung, Bu, dengan Pak Aan, dan mungkin juga bisa dengan staf pimpinan nanti, baik Pak Saiful, Bu Laras, Pak Fajri, Pak Farhan, mungkin juga langsung dengan Pak Sunar selaku pimpinan kami. Jadi seperti itu, Ibu. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau memang ini menjadi ketidaknyamanan dari kondisi pelayanan kami. Tetap kami akan perbaharui terus untuk menunjang dibilang pelayanan yang maksimal, pelayanan prima untuk sekolah kita. Mungkin seperti itu, Ibu. Sekali lagi mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Informasi mengenai ya Pak Saiful dipersilakan untuk kami sarankan pada ayah bunda cara baik-baik datang langsung ke sekolah ya supaya sama-sama bisa dan mudah terselesaikan. Karena kami menganggap juga 3 tahun ini tidak ada masukan ke wakil kepala sekolah dan sebagainya dianggapnya tidak ada masalah ya. Tapi dengan masukan-masukan ini silahkan hadir dengan bijak karena pada hakikatnya kita sama-sama ingin menggolkan tujuan bersama anak kita, silaturahim ibu bapak dengan kami dan sebagainya. KTU sudah menyanggupi. Tambah sedikit boleh Pak Ustadz? Pak Fajri, maaf masih ingat. Ya, Pak, ya, Pak. Mungkin untuk tujuannya kepada Ibu Wali Kelas ya, atau Bapak Ibu Wali Kelas, kalau memang misalnya dijumpai seperti tadi, tolong Bapak Ibu arahkan langsung aja ke Tata Usaha. Insya Allah kita bisa berikan solusi yang terbaik. Jadi tidak ada simpang siur di luar dari wacana yang ada. Jadi seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Cukup ya ayah bunda ya. Kalau kurang jelas nanti saya ya. Cukup. Ya, nanti akan ada arahan langsung pada saat pelaksanaan simulasi PTS di hari Rabu dan juga insya Allah hari Kamis akan ada temu wali kelas jam 7 sampai jam 8. Jadi lebih lanjut lagi kepada putra-putrinya akan diarahkan langsung oleh
wali kelas untuk persiapan penilaian tengah semester atau PTS Ganjil 2021-2022. Pada Ustadz Saiful dipersilakan untuk memimpin doa dan penutup. Baik, Pak Fajri dan semua orang tua, kita hadir semuanya dengan awal Ansarudin, akhir juga sama-sama kita turut sama-sama ikhlas untuk kebaikan kita semuanya. Amin. Ya, adapun temuan-temuan memberikan sikap tafakur, tadabun dan tasakur buat kita semuanya, guru-guru dan sebagainya untuk mencederai pelayanan. Kami perbaiki juga kami dengan keterbatasannya jarang interaksi dengan ayah bunda, ternyata mengasihkan dialognya sampai 1 jam lebih. Ya, mengasihkan ya, mengasihkan, dan insya Allah mudah-mudahan cepat wabah ini diangkat sehingga gampang dan mudah sekali kita berinteraksi dan rapat secara Amin. Yang berbeda keyakinan kami persilakan berdoa kepada masing-masing. Yang mukmin muslim cukup kita sama-sama bacakan suratul Fatihah, karena Fatihah menjadi jantungnya Quran, obat dari segala obat, samudra yang terbaik dalam segala hajat kita semuanya. Ala hadaniya binajahina al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi Baik, kita tutup dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala kehadirannya, semoga kita mendapat keberkahan dan keutamaan. Amin. Silakan. Assalamualaikum. Jazakallah. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta dalam kegiatan briefing PTS, pada orang tua, pada wali kelas, pada Bapak Ibu staf pimpinan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Dari saya, atas segala kekurangannya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.